Maka ketika Syekh Kuro beserta pengiringnya turun Muara Jati dan kemudian ke Pelabuhan Pura dalam Karawang, maka armada Tiongkok pun berlabuh di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan mengisi perbekalan di Kabupaten Karawang pada tahun 1340 Saka, 1418 M, didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon Karawang Barat sekarang, diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi, yang datang bersama para santrinya antara lain, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putrinya dari Ki Gedeng Karawang dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad Asmat Khan yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafa alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan R.A. yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong Ali. Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdurrahman dan Syekh Maulana Maskur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah SWT. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah SWT. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro.
Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu dan surat penjelasan sekaligus pernyataan dari putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat pada tanggal 05 November 1992 yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Keterkaitan dengan Raden Pamanah Rasa penguasa Pajajaran saat itu. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami, dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Perkembangan pesat Paguron Syekh Kuro di Karawang menarik hati Raja Sunda Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk meninjau pesantren Syekh Kuro. Tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota, yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji atau Prabu Siliwangi, itu pun dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Makkah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat, agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di pesantren Kuro, atau Masjid Agung Karawang sekarang, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Raden Pamanah Rasa dan Nyai Subang Larang dikaruniai 3 orang putra yang bernama 1. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat, yang lahir pada tahun 1345 Saka atau tahun 1423 Masehi. 2. Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yang lahir pada tahun 1348 Saka atau tahun 1426 Masehi. 3. Raja Sangara atau Raden Kian Santang, yang lahir pada tahun 1350 Saka atau tahun 1428 Masehi. Ketika anak-anak Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa telah menginjak usia dewasa dan telah mendapat bimbingan dari Waliullah Syekh Kuro, maka ketiga anak dari Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa itu ditugaskan oleh Syekh Kuro untuk lebih memperdalam lagi ajaran agama Islam ke Pelabuhan Cirebon untuk berguru kepada Syekh Nurjati Cirebon. Setelah cukup mendapatkan bimbingan dari Syekh Nurjati Cirebon, maka ketiga anak-anak dari Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa
adik bungsu dari Nyi Mas Rara Santang dan Raden Wala Sungsang yang bernama Raden Sangara atau Raden Kian Santang bertugas menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam di barat Cirebon yakni ke wilayah Limbangan, Kabupaten Garut. Sedangkan Nyi Mas Rara Santang bersama kakaknya Raden Wala Sungsang ditugaskan untuk berhaji dan sebelum berhaji disarankan terlebih dahulu menemui Syekh Ibrahim di Campa untuk mendapatkan bimbingan. Ketika setelah mendapatkan bimbingan dari Syekh Ibrahim, maka Raden Wala Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang ditugaskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Selama di Mekah, keduanya tinggal di pondok Syekh Bayanullah, adik Syekh Nurjati dan berguru kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, maka kakaknya Nyi Mas Rara Santang yang bernama Raden Wala Sungsang dipersunting oleh Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu di Mekah. Sedangkan adiknya yang bernama Nyi Mas Rara Santang ketika di Mekah dipersunting oleh Raja Mesir yang bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah Asmad Khan. Kemudian setelah berhaji, Raden Wala Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu pulang ke negeri Caruban atau Cirebon. Sedangkan adiknya yang bernama Nyi Mas Rara Santang dibawa oleh suaminya ke negeri Mesir. Nyi Mas Rara Santang setelah menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah namanya diganti menjadi Syarifah Mudaim. Hasil dari pernikahan antara Nyi Mas Rara Santang dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah, dikaruniai dua orang anak yakni 1. Syarif Hidayatullah, lahir di Mesir pada tahun 1372 Saka atau tahun 1450 Masehi. 2. Syarif Nurullah, lahir di Mesir pada tahun 1375 Saka atau tahun 1453 Masehi. Waktu terus berganti. Setelah Syarif Abdullah ayahnya Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah meninggal dunia, maka jabatan Sultan Mesir diserahkan kepada Syarif Nurullah, sedangkan Syarif Hidayatullah dan ibundanya yang bernama Nyi Mas Rara Santang meneruskan menimba ilmu agama Islam dari ulama Mekah dan Baghdad. Setelah cukup menimba ilmu agama Islam, tepatnya pada tahun 1397 Saka atau tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah bersama ibundanya pulang ke negeri Caruban atau Cirebon bermaksud untuk menyebarkan agama Islam dan bertemu kepada eyang dan uwaknya Syarif Hidayatullah yakni kepada Ki Gedeng Tapa Eyang Syarif Hidayatullah dan Raden Wala Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat, uwa Syarif Hidayatullah. Sesampainya di pelabuhan Muara Jati Cirebon, mereka disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa yang merupakan eyangnya Syarif Hidayatullah dan Raden Wala Sungsang yang merupakan uwaknya Syarif Hidayatullah. Pada waktu itu Raden Wala Sungsang menjadi penguasa Cirebon yang bergelar Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat. Akhirnya setelah lama di Cirebon, Syarif Hidayatullah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Ki Gedeng Tapa dan Raden Wala Sungsang untuk menjadi santri baru guna menimba lebih dalam lagi ilmu dan memperdalam agama Islam ke Paguron Gunung Jati di Pasambangan Jati yang dipimpin oleh Syekh Nurjati Cirebon. Waktu terus bergulir setelah memperdalam agama Islam di Paguron Gunung Jati Syekh Nurjati Cirebon. Syarif Hidayatullah menerima wejangan-wejangan yang berharga dari Syekh Nurjati yakni ketahuilah bahwa nanti pada zaman akhir, banyak orang yang terkena penyakit. Tiada seorang pun yang dapat mengobati penyakit itu, kecuali dirinya sendiri karena penyakit itu terjadi akibat perbuatannya sendiri.
ia sembuh dari penyakit itu, kalau ia melepaskan perbuatannya itu. Dan ketahuilah bahwa nanti di akhir zaman, banyak orang yang kehilangan pangkat keturunannya, kehilangan harga diri, tidak mempunyai sifat malu, karena dalam cara mereka mencari penghidupan sehari-hari tidak baik dan kurang berhati-hati.